Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Arsa Tanjung, bisa dipanggil Pak Arsa atau Pak Wisnu. Nah, di sini aku ngajar sosiologi. Nah, pertemuan kali ini kita bahas mengenai perubahan sosial. Nah, jadi kan kalian juga sudah mengetahui mengenai sosiologi itu tuh belajar apa aja sih, kemudian kayak interaksi sosial, kemudian ada mobilitas sosial, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang mobilitas sosial. Maaf, tentang perubahan sosial. Nah, pertama-tama kita bahas tentang pengertian perubahan sosial. Nah, perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Ya, jadi intinya itu perubahan sosial itu merupakan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik dari sistem sosialnya, kemudian sistem nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Nah, perubahan sosial ini tuh lebih menekankan pada aspek budaya dan masyarakat. Jadi yang bisa dikatakan sebagai perubahan sosial itu lebih menekankan terhadap aspek budaya dan masyarakatnya. Karena kan perubahan sosial itu jadi perubahan-perubahan yang ada di masyarakat itu tidak semuanya bisa dikatakan perubahan sosial gitu loh. Nah, jadi perubahan yang bisa dikatakan perubahan sosial, jadi dampak dari adanya si perubahan sosial itu harus menyeluruh segampangnya tuh. Jadi nggak hanya ke beberapa bagian aja. Nah, misalnya tuh adanya penemuan listrik misalnya tuh. Nah, itu kan merupakan salah satu contoh perubahan sosial. Kenapa sih bisa dikatakan salah satu contoh perubahan sosial? Itu tuh dikarenakan dengan adanya penemuan listrik tersebut tuh mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan di bidang lain. Misalnya kayak di bidang ekonomi, kemudian politik, dan yang lain sebagainya. Gitu ya. Jadi perubahan sosial tuh perubahan-perubahan yang ada di masyarakat tuh bisa dikatakan perubahan sosial jika si perubahannya tuh berdampak ke secara menyeluruh seperti itu. Nah, kemudian proses perubahan sosial ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada penemuan atau discovery. Nah, penemuan atau discovery ini merupakan penemuan unsur kebudayaan baru, baik itu wujud materi, artefak, ataupun ide maupun aktivitas, gitu loh. Nah, jadi discovery ini tuh penemuan-penemuan baru gitu loh, baik dalam wujud benda, ide maupun aktivitas dalam sehari-hari. Kan pastinya setiap masyarakat, setiap dalam perkembangan zaman itu tentunya adanya perubahan gitu loh. Nah, misalnya tuh kayak penemuan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, penemuan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison ini tuh termasuk ke dalam discovery karena sebelumnya tuh belum ada yang menemukan. Jadi yang menemukan pertama kalinya tuh yaitu Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar. Nah, jadi si barang gitu loh atau si idenya tuh ya baru ditemukan pertama kali, bukan sama orang lain. Seperti itu. Itu yang penemuan discovery. Kemudian yang kedua itu ada inovasi. Jadi kalau inovasi itu merupakan suatu proses pembaharuan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, modal, pengaruh, atau tenaga kerja dan teknologi yang semuanya akan menyebabkan sistem produksi yang dihasilkan. Nah, jadi inovasi itu jadi dari discovery itu diperbaharui gitu loh. Atau enggak kayak diubah lagi menjadi lebih bagus. Contohnya tadi kayak penemuan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Kemudian lampu pijar ini tuh diinovasi lagi menjadi lampu neon gitu loh. Nah, jadi lampu neon ini tuh merupakan salah satu hasil inovasi dari lampu pijar. Seperti itu. Nah, menurut Kunchara Ningrat, ternyata inovasi dalam masyarakat itu bisa terjadi karena yang pertama itu adanya kesadaran para individu akan adanya kekurangan-kekurangan dalam kebudayaan mereka. Jadi semakin semakin berkembangnya zaman, ternyata masyarakat itu semakin menyadari bahwa mereka itu tuh masih membutuhkan pembaharuan-pembaharuan dalam aktivitas sehari-hari itu.
Nah, kemudian juga ada mutu dan keahlian para individu yang bersangkutan. Misalnya nih, kan pada saat itu masih menggunakan lampu pijar. Sekian masyarakat tuh kayak menyadari gitu loh. Oh, ternyata lampu pijar itu masih kurang nih dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, para individu tuh mulai berinteraksi atau mulai bekerja sama dengan individu lainnya untuk menemukan penemuan baru gitu loh, agar kegiatan dalam kesehariannya itu bisa terjangkau lagi atau bisa menunjang lagi. Kemudian adanya sistem perangsang dalam masyarakat yang mendorong mutu. Jadi masuk dari sistem perangsang itu adanya dorongan gitu loh. Jadi adanya apa ya dari adanya kekurangan-kekurangan tersebut tuh sehingga si masyarakat tuh mau nggak mau harus merubah gitu loh. Harus adanya pembaharuan. Contohnya kayak di kan kayak di lampu pijar tuh kayak rambutnya tuh kan masih redup misalnya tuh. Kemudian kemudian kan dari kekurangan-kekurangan itu tuh masyarakat tuh jadi terpaksa buat adanya pembaharuan untuk lebih baik lagi seperti itu. Gitu ya, ingat ya. Kalau discovery itu tuh penemuan baru, jadi sebelumnya tuh belum ada penemuan lagi, belum ada penemuan gitu. Kalau inovasi itu dari discovery diperbaharui atau diinovasi kembali menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga itu ada difusi. Nah, difusi itu apa sih? Jadi difusi itu merupakan sebagai suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain, baik berupa ide, keyakinan, dan yang lainnya. Nah, kan kalau discovery itu kayak gitu penemuan baru. Kalau inovasi itu pembaharuan. Tapi kalau difusi itu proses penyebarannya. Itu jadi perubahan-perubahan yang sudah diinovasi, kemudian disebarkan. Nah, itu tuh namanya tuh difusi. Seperti itu. Nah, wujud kebudayaan yang menyebarku terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, itu ada ide-ide berupa paham atau ideologi, seperti adanya ideologi demokrasi, komunisme, liberalisme, dan yang lain sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian aktivitas itu seperti mode pakaian, kemudian kayak olahraga, misalnya itu kayak pencaksilat, itu ada di negara Thailand misalnya. Kemudian taekwondo itu tuh dari Korea, kemudian berkembang di Indonesia. Nah, itu kan merupakan salah satu perubahan sosial yang berhasil dan disebar gitu oleh masyarakatnya. Nah, kemudian ada artefak atau teknologi yang bersifat material, ya seperti komputer, tab, kemudian ada handphone gitu loh, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian proses diffusing itu terbagi menjadi 3. Ada Pacific Q, ada violence, dan ada simbiotik. Apa sih perbedaan di antara ketiga itu? Jadi yang pertama itu Pacific Q. Kalau Pacific Q ini tuh proses penyebaran kebudayaan yang dilakukan dengan cara damai tanpa adanya unsur paksaan. Jadi istilahnya tuh, kalau Pacific Q tuh kayak seorang itu mau masuk ya silahkan, mau enggak juga ya nggak apa-apa gitu loh. Mau menerima adanya perubahannya juga boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Jadi si masyarakat tuh nggak dipaksakan untuk berubah gitu loh. Contohnya seperti adanya masuknya agama Islam misalnya tuh ke Nusantara. Nah, kan agama Islam pada saat itu tidak memaksakan masyarakat Nusantara untuk memeluk agama Islam. Jadi kalau mau masuk ya mangga, mau enggak juga ya nggak apa-apa seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada violence. Nah, kalau violence itu apa sih? Jadi kalau violence itu merupakan proses penyebaran dengan unsur paksaan. Itu beda ya kalau Pacific Q itu dengan tanpa adanya unsur paksaan. Jadi si masyarakat itu ya mau gabung ya boleh, mau enggak juga ya nggak apa-apa. Tapi kalau violence itu si masyarakatnya tuh dipaksa untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Contohnya misalnya kalau di dalam sejarah tuh kan Jepang masuk ke Indonesia itu pada tahun 1942. Tentunya di situ Jepang tuh membawa kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan masyarakat Nusantara pada saat itu tuh. Nah, Jepang salah satunya tuh memaksakan masyarakat Indonesia untuk mengikuti kebudayaan-kebudayaan Jepang. Salah satunya itu upacara Sekirei. Jadi upacara Sekirei itu upacara penghormatan terhadap Dewa Matahari. Seperti itu. Kayak kita masyarakat pribumi itu harus nunduk.
mengarah ke matahari apa ya eh, mu- eh, apa upacaranya itu kayak nunduk itu 90 derajat gitu. Nah, jadi itu tuh artinya tuh kita tuh harus menghormati dewa matahari. Nah, kan itu tuh merupakan salah satu tindakan yang menyimpang bagi di Nusantara. Dikarenakan kan di Nusantara tuh sudah memiliki agama dan kita menghormati matahari kan itu melenceng gitu loh. Jadi agama yang sudah dipercayai oleh masyarakat masyarakat Nusantara pada saat itu. Nah, tapi pada saat itu bangsa Jepang tuh memaksakan masyarakat Nusantara untuk mengikuti upacara sekere. Itu tuh merupakan salah satu difusi violence atau difusi secara paksaan. Nah, kemudian kemudian yang ketiga itu ada simbiotik. Nah, kalau yang ketiga ini tuh adanya pertukaran kebudayaan tanpa mengubah kebudayaan masing-masing. Nah, jadi kalau simbiotik itu kayak adanya penyebaran, tapi ikut dengan adanya pertukaran kebudayaan. Contohnya, misalnya masyarakat Nusantara atau masyarakat Indonesia pada saat itu pergi ke Korea, atau kemarin dia ada di Amerika Serikat kan ada yang menyanyikan lagu dangdut gitu, konser di sana di Amerika Serikat di New York. Nah, itu tuh merupakan salah satu simbiotik gitu loh. Jadi pada saat itu adanya pertukaran kebudayaan, jadi masyarakat Amerika pada saat itu mengetahui kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia. Salah satunya itu dengan kebudayaan, salah satunya itu dengan adanya musik dangdut gitu. Nah, jadi dengan adanya musik dangdut tuh kayak si masyarakat tuh nggak menyadari bahwa itu tuh sedang adanya penyebaran unsur kebudayaan seperti itu. Nah, kemudian juga adanya contohnya tuh seperti sistem barter gitu loh. Kayak kita membeli barang-barang kebudayaan dari Korea, misalnya dari Korea membeli barang-barang dari Nusantara gitu loh. Nah, itu tuh merupakan salah satu contoh dari simbiotik. Nah, jadi proses difusi itu tadi ada tiga yang kayaknya ada Pacific Q. Pacific Q itu jadi proses penyebaran tanpa adanya paksaan. Kemudian kalau violence itu adanya unsur paksaan. Dan yang terakhir itu simbiotik itu adanya pertukaran kebudayaan tanpa adanya mengubah kebudayaan masing-masing. Nah, kemudian selain adanya discovery, kemudian ada inovasi, dan yang ketiga itu ada difusi. Nah, kemudian ada akulturasi. Akulturasi itu merupakan pencampuran unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, namun masih mempertahankan unsur asli dari kebudayaan asalnya atau aslinya. Jadi kalau kita ingat tuh A tambah B sama dengan AB gitu. Jadi kebudayaan lamanya masih ada, kebudayaan A-nya itu masih ada, misalnya itu kebudayaan B-nya itu masih ada gitu loh. Jadi aku kurasa itu contohnya itu seperti bangunan Candi Borobudur. Nah, kan kalau dari segi bangunannya itu merupakan sama halnya dengan Punden Brundak gitu. Punden Brundak itu kan dijadikan sebagai tempat ibadahnya para masyarakat Nusantara sebelum adanya agama Hindu-Buddha. Setelah adanya agama Hindu-Buddha, nah adalah adanya candi tempat ibadah agama Buddha yang bentuknya tuh hampir mirip sama Punden Bludak, tapi fungsinya yang berbeda. Yang asalnya itu tuh animisme, ikut percaya terhadap roh nenek moyang, tapi setelah adanya agama Buddha, canggih itu kan berarti agamanya beda gitu loh. Meskipun bentuknya sama. Kemudian kalau di dalam Islam misalnya itu ada atap masjid tumpeng gitu loh. Jadi atap masjidnya tuh segi limas gitu. Nah, itu tuh merupakan hasil akulturasi juga antara kebudayaan Hindu atau kebudayaan Nusantara asli dengan agama Islam. Seperti itu. Nah, kemudian kalau selanjutnya itu ada asimilasi. Kalau asimilasi itu apa sih? Jadi asimilasi itu merupakan pembaruan satu kebudayaan yang disertakan dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Misalnya A tambah B sama dengan C gitu loh. Jadi ya kebudayaan A-nya itu nggak ada, kebudayaan barunya itu nggak ada. Contohnya itu seperti musik dangdut. Nah, musik genre dangdut itu merupakan hasil asimilasi antara musik Melayu dengan musik India itu. Kan kalau kita dengar gitu loh, musik-musik dangdut tuh kayak hampir sama gitu loh. Dengan musik India dengan musik Melayu. Nah, itu tuh merupakan hasil asimilasi. Jadilah
genre musik baru, yakni dangdut gitu, seperti itu. Sebentar. Nah, kemudian ada teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial ini tuh ada 4. Yang pertama itu ada teori evolusi, teori konflik, teori siklus, dan teori fungsional. Nah, yang pertama itu adanya teori evolusi. Teori evolusi ini terjadi akibat adanya, jadi teori evolusi ini tuh menjelaskan bahwa perubahan sosial itu terjadi akibat adanya perubahan yang pengorganisasiannya itu oleh masyarakat, sistem kerja dan perkembangan sosial gitu. Nah, menurut teori evolusi ini tuh dibagi menjadi 2, ada evolusi dan ada revolusi. Kalau evolusi ini perubahan yang terjadi secara lambat, kalau revolusi perubahan yang terjadi secara cepat. Itu perbedaan dari evolusi dan revolusi. Kalau evolusi itu lambat, revolusi itu cepat. Nah, kemudian teori yang kedua itu ada teori konflik. Nah, kalau yang teori konflik ini tuh masyarakat hidup dalam dualisme kelas yang terbagi atas kaum borjuis dengan kaum proletar. Contohnya, jadi di dalam masyarakat itu terbagi menjadi 2 kelompok seperti itu. Jadi masyarakat itu dibedakan. Ada kaum borjuis, ada kaum proletar. Jadi kaum borjuis itu kaum kaya raya, kaum proletar itu kaum ya maaf gitu ekonominya kurang atau kaum miskin seperti itu. Contohnya dengan adanya teori konflik itu di revolusi Perancis. Nah, jadi pada saat revolusi Perancis, di situ masyarakat itu terbagi menjadi 2, ada borjuis sama proletar. Jadi intinya itu ada orang kaya, ada orang miskin. Nah, orang yang proletar ini tuh kayak melakukan pembaruan atau perubahan terhadap masyarakat borjuis karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tuh lebih apa ya kayak nggak adil gitu loh. Jadi lebih menguntungkan borjuis dibandingkan proletar, khususnya itu dalam sistem pajak. Nah, kemudian selanjutnya itu ada teori siklus. Kalau teori siklus itu perubahan sosial bagaikan roda yang sedang berputar. Artinya masyarakat itu ya berputar gitu loh, nggak hanya diam di satu titik aja atau di satu tempat aja. Kadang ada kalanya kita di atas, misalnya untuk kadang adanya kala kita di bawah gitu loh. Jadi manusia itu nggak stabil gitu loh, jadi ya berputar. Nah, kemudian kalau teori fungsionalisme, itu perubahan sosial itu diakibatkan karena adanya ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada masa tertentu memengaruhi pribadi mereka. Jadi intinya aku ya adanya perubahan di dalam masyarakat aku adanya rasa ketidakpuasan. Contohnya misalnya aku kayak sekarang deh sedang keren-kerennya tuh pergantian iPhone misalnya aku yang asalnya iPhone 13 menjadi iPhone 14 itu merupakan adanya rasa ketidakpuasan dari suatu perusahaan untuk membuat inovasi baru gitu loh. Maka dari itu teori fungsionalisme itu menyatakan bahwa perubahan sosial itu berdasarkan dari adanya rasa ketidakpuasan masyarakat karena kondisinya yang berlaku pada masa tertentu saja. Seperti itu. Nah, kemudian sebentar. Terakhir itu ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Nah, jadi adanya perubahan sosial itu masyarakat tuh tidak semuanya menerima dan tidak semuanya merasakan adanya perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra gitu loh. Itu tuh hal yang sangat wajar dikarenakan setiap masyarakat tuh memiliki pola pikir yang berbeda-beda, memiliki nilai dan norma yang berbeda-beda ataupun kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai manusia tuh nggak bisa memaksakan bahwa seseorang itu tuh harus mengikuti perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Seperti itu. Nah, faktor pendorongnya ini tuh terbagi menjadi 2, ada faktor internal sama faktor eksternal gitu loh. Nah, kalau faktor internal itu terjadinya revolusi atau pemberontakan. Contohnya tadi yang adanya revolusi Perancis pada saat itu kaum proletar mendemonstrasi pemerintah karena ketidakadilan yang dialami oleh kaum proletar. Nah, ternyata kaum proletar itu berhasil dan adanya pembaruan di negara Perancis tersebut.
Kemudian bertambah atau berkurangnya penduduk atau demografi. Misalnya adanya migrasi dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa ke Kalimantan. Nah, tentunya orang yang bermigrasi itu pasti membawa kebudayaan-kebudayaan asalnya gitu loh. Kemudian nantinya itu di situ adanya akulturasi atau asimilasi antara kebudayaan asalnya dengan kebudayaan yang baru ditinggalinnya. Kayak contohnya misalnya banyak banget kan orang Jawa di apa di Suriname gitu loh. Nah kan sampai sekarang mereka mengakulturasi antara kebudayaan Jawa dengan kebudayaan Suriname. Nah, kemudian juga adanya penemuan-penemuan baru. Ya jelas sih kalau tentunya adanya handphone, adanya televisi, notebook, laptop itu tuh merupakan salah satu perubahan-perubahan sosial. Pak, kenapa kok bisa dikatakan perubahan sosial? Itu ya karena dampaknya tuh bisa dirasakan secara menyeluruh. Meskipun ada beberapa oknum yang masih tidak menerima adanya perubahan-perubahan sosial tersebut. Kemudian ada konflik. Nah, konflik juga itu salah satu termasuk ke dalam perubahan sosial. Contohnya apa? Contohnya itu seperti misalnya aku kemarin ada konflik antara Rusia sama Ukraina misalnya. Nah, kan dengan adanya kedua konflik tersebut tuh mengakibatkan adanya perubahan sosial di kedua negara tersebut, gitu kan. Dan tentunya juga dampaknya juga dengan adanya konflik di Rusia sama Ukraina tuh mengakibatkan ya intinya tuh dunia tuh sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Nah, kemudian ada faktor eksternal. Kalau faktor eksternal ini tuh berarti dari luar gitu loh. Kalau internal tadi itu dari dalam, kalau eksternal berarti ini tuh ada dorongan dari luar. Contohnya adanya bencana alam, kemudian adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Dan yang ketiga itu ada perang gitu loh. Nah, jadi faktor pendorong adanya mobilitas, adanya perubahan sosial itu tadi ada faktor internal sama faktor eksternal. Dan tentunya dengan adanya perubahan sosial itu mengakibatkan adanya modernisasi dan globalisasi yang ada di masyarakat. Nah, dengan adanya modernisasi dan globalisasi tersebut tuh mengakibatkan si masyarakatnya itu tidak adil. Ada yang setuju, ada yang enggak, yang nantinya itu mengakibatkan adanya ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Ketimpangan sosial itu kayak apa ya secara pengertiannya itu adanya ketidakadilan di suatu masyarakat, baik dalam sikap perilaku, baik dalam sarana dan prasarana, ataupun yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu materi kelas 12 mengenai perubahan sosial. Tentunya kan kalian juga sudah dipelajari kan di sekolah mengenai perubahan sosial itu seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya ini saya ada beberapa soal mengenai sosiologi. Kan bentar lagi kok kalian bakal mengikuti ujian sekolah gitu loh. Ataupun ujian tengah semester di sekolahnya masing-masing. Nah, barangkali dengan adanya penjelasan soal ini tuh bisa membantu adik-adik di sini tuh untuk ya bisa lebih lancar lagi dalam menghafal materinya atau mengerjakan soalnya ataupun yang lain sebagainya. Nah, yang pertama ini soalnya fungsi utama sistem nilai budaya adalah A. Mengatasi terjadinya perubahan sosial yang cepat. B. Menyelaraskan individu dengan ideologi yang ada. C. Membatasi perilaku individu. D. Sebagai pedoman tertinggi bagi kekuatan manusia. E. Menjaga homogenitas kelompok. Jawabannya adalah D. Sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Nah, jadi secara pengertian, nilai itu merupakan suatu yang dianggap penting dan berharga oleh masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman tertinggi untuk mengatur perilaku masyarakat. Ya, jadi intinya tuh nilai sosial itu sebagai pedoman masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, setiap masyarakat itu memiliki nilai dan norma yang berbeda-beda. Contohnya aja misalnya tuh kayak masyarakat kota sama masyarakat desa itu memiliki nilai yang berbeda. Contohnya misalnya kita tuh lagi main ke pantai, ke Pelabuhan Ratu misalnya tuh. Nah, kita tuh
kita datang ke Pelabuhan Ratu, ke pantai itu kayak sedang liburan gitu loh, sedang healing misalnya tuh. Nah, ternyata tuh di Pelabuhan Ratu tuh sedang adanya tindakan-tindakan upacara adat gitu loh, upacara kayak memberikan sesajen atau memberikan berkah bumi terhadap laut gitu loh. Tapi kan menurut kita itu tuh ya buat apa gitu loh. Kan kita nggak tahu gitu loh eh, nilainya kayak gimana. Tapi kan bagi masyarakat Pelabuhan Ratu itu merupakan salah satu upacara yang sakral. Maka dari itu kita tuh sebagai masyarakat tuh harus menghargai dan menghormati nilai kebudayaan setempat. Jadi kita juga nggak bisa menganggap bahwa itu merupakan perlakuan yang salah gitu loh. Karena menurut kita baik itu belum tentu juga baik menurut orang lain. Nah, jadi kita tuh sebagai manusia tuh di dalam sosiologi itu ya harus peka terhadap nilai dan norma masyarakatnya. Karena setiap nilai dan norma itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, tergantung dari kelompok masyarakatnya. Seperti itu. Nah, kemudian menurut Prof. Dr. Notongegoro, nilai terbagi ke atas ada berapa nilai? Nah, jawabannya tuh A ya. Ini jawabannya tuh 1, 2, dan 3. Mohon maaf, di sini saya kurang opsinya. Nah, menurut Goro, nilai ini tuh terbagi menjadi 3. Ada nilai material, fisikal, dan kerohanian. Kalau nilai material, ini adalah suatu yang berguna bagi unsur fisik. Berarti lebih ke fisik gitu loh, seperti minuman, makanan, pakaian, seperti itu. Kalau vital itu lebih ke aktivitas gitu loh. Contohnya seperti kayak mobil untuk supir taksi, kemudian ada komputer untuk menulis novel atau untuk sekarang lagi Zoom gitu loh. Jadi kalau materi aku lebih ke fisik manusia, kalau vital itu lebih ke aktivitas, kemudian kalau kerohanian ya tentunya itu apa ya? Lebih ke keagamaan gitu lah istilahnya tuh. Nah, nilai kerohanian itu terbagi menjadi nilai keindahan, kebenaran, nilai moral, dan religius. Seperti itu. Kemudian soal selanjutnya, kelompok sosial yang ada dalam masyarakat yang terbatas atas dasar persamaan kepentingan disebut dengan paguyuban, himpunan mahasiswa, asosiasi, membership group, atau inconvenience aggregation. Jawabannya adalah C, asosiasi. Asosiasi itu merupakan kelompok sosial yang ada dalam masyarakat yang terbentuk atas dasar persamaan kepentingan serta dibentuk dengan direncanakan dan terorganisir dalam suatu wadah tertentu. Misalnya kita sekarang lagi berkumpul di Zoom ini itu merupakan salah satu bentuk asosiasi karena pertemuan ini tuh direncanakan di apa terorganisir di suatu wadah atau di suatu lembaga masyarakat. Seperti kita sekarang bertemu tuh di suatu wadah bimbel Hore Digital gitu loh. Dan itu merupakan salah satu contoh dari asosiasi. Seperti itu. Kemudian itu soal selanjutnya, orang-orang yang bersama-sama berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya dapat dikategorikan sebagai A. Spectator Crowd, B. Planet Expressive Group, C. Forman Audience, D. Panic Crowd, atau E. Acting Mobs. Orang-orang yang bersama-sama berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya dapat dikategorikan sebagai jawabannya adalah G. Panic crowd. Nah, panic crowd itu merupakan orang-orang dalam keadaan panik yang sedang berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Misalnya kita tuh sedang ada di suatu gedung, kemudian ada gempa. Terus otomatis yang di dalam gedung itu tuh keluar kan untuk mencari tempat yang nyaman. Nah, di luar itu tuh pasti terbentuknya suatu perkumpulan. Nah, si kumpulan itu tuh dinamakan dengan panic crowd karena perkumpulan itu tuh berdasarkan adanya rasa panik gitu loh dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Seperti itu. Kemudian, berikut ini yang merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena faktor genealogis
adalah jawabannya adalah G. Kasta. Nah, kesatuan genealogis adalah kelompok-kelompok sosial yang terbentuk atas dasar persamaan darah dan keturunan. Misalnya, kan yang dia itu di agama Hindu itu ada beberapa kasta. Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Nah, tentunya dari keempat kasta tersebut tuh diturunkan secara turun-temurun, bukan diturunkan dari berdasarkan RT/RW, berdasarkan dari kerumunan itu tuh tidak termasuk. Jadi berdasarkannya tuh dari kasta secara persamaan darah dan keturunan seperti itu. Kayak ini aja yang terbaru misalnya tuh yang Ratu Elizabeth II kan kemarin meninggal, kemudian digantikan sama anaknya. Nanti anaknya digantikan lagi sama anaknya yang raja sekarang gitu loh. Ya, itu tuh merupakan salah satu contoh dari faktor apa sih? Dari faktor genealogis. Nah, kemudian soal selanjutnya, suatu kelompok nilai dan normanya dapat bertentangan dengan nilai dan aturan yang berlaku dalam organisasi formal adalah, jawaban adalah C. Kelompok informal. Jadi kelompok sosial itu terbagi menjadi beberapa bentuk. Ada formal, ada informal, ada primer, ada sekunder gitu loh. Nah, kalau yang ini tuh ditanyanya tuh mengenai kelompok informal. Jadi kelompok informal itu terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang dan merasa memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama. Contohnya misalnya kalian dengan teman kalian di sekolah kayak ngegibah terus setiap hari. Itu merupakan salah satu bentuk kelompok informal gitu. Jadi berdasarkan karena adanya suatu kepentingan bersama ngomongin orang lain gitu kayak gitu. Nah, kemudian juga ada pengelompokan berdasarkan warna kulit termasuk ke dalam kategori statistik, sosial, organisasi formal, kelompok sosial atau kelompok teratur. Jawabannya adalah kelompok sosial. Kenapa sih jawabannya antara adalah kelompok sosial? Jadi kelompok sosial itu terbentuk karena adanya unsur-unsur yang sama seperti tempat tinggal, pekerjaan yang sama, dan kegemaran yang sama, serta memiliki anggota yang berinteraksi dan melakukan komunikasi secara terus-menerus. Gitu ya. Jadi pengelompokan berdasarkan warna kulit itu termasuk ke dalam kelompok sosial. Karena ya adanya unsur yang sama. Seperti ya mungkin dari warna kulitnya yang sama, kemudian dari tingkah lakunya, dari sefrekuensinya gitu lah, intinya tuh kayak sepemahaman ya seperti itu. Nah, kemudian organisasi resmi seperti sekolah dan perusahaan dapat digolongkan sebagai kelompok sosial patembayan. Karena ingat ya, Ferdinand Tonis itu membagi dua kelompok sosial. Ada kelompok sosial patembayan sama paguyuban. Nah, yang ditanya itu patembayan. Gitu loh. Jawabannya adalah D. Keutuhan kelompok bersifat sementara. Nah, ciri-ciri kelompok patembayan itu ada hubungan terbatas pada urusan tertentu, hubungan antara peran dan status, dan bersifat public life gitu loh. Nah, jadi apa sih perbedaan antara patembayan sama paguyuban? Jadi intinya tuh kalau patembayan itu hanya sementara, kalau paguyuban jangka waktunya tuh panjang dan secara terus-menerus. Jadi mereka berkumpul tuh berdasarkan tujuan dan adanya kesamaan gitu loh kalau di paguyuban. Kalau di patembayan tuh kayak dikarenakan mereka bertemu tuh memiliki tujuannya yang sama. Jika tujuannya udah selesai ya udah gitu loh, nggak ada lagi hubungan atau nggak ada lagi urusan. Contohnya aja kayak kita sekarang gitu loh, itu termasuk ke dalam perkembangan karena kita tuh sebagai kelompok sekarang masuk Zoom, tapi setelah keluar Zoom kita bukan kelompok lagi, bolehnya kayak ya udah masing-masing aja, nggak ada suatu unsur yang mengikat seperti itu. Nah, kemudian nih, Ikatan Sosiologi Indonesia atau ISI adalah contoh dari, nah jawabannya tuh Giselle Self. Ingat ya, tadi Giselle Self itu patembayan. Kalau Gimensep itu paguyuban. Nah, tadi itu masih pembahasan dalam patembayan atau Giselle Self.
Jadi Gisa Sabtu merupakan ikatan batin yang bersifat pokok untuk waktu yang pendek. Strukturnya bersifat mekanis dan bersifat sebagai suatu bentuk pikiran belaka. Gitu, sorry. Nah gitu ya, jadi kalau Gimeng Sabtu paguyuban tuh lebih panjang jangkanya tuh. Jadi berkumpulnya tuh berdasarkan ada tiga. Ada berdasarkan tempat tinggal, ada berdasarkan ikatan darah, sama berdasarkan ideologi. Kalau di salah satu nggak ada, karena ya terjadinya itu secara spontan dan tidak secara terus-menerus. Kemudian, pergantian anggota suatu kelompok tidak perlu membawa perubahan struktur pada kelompok tersebut. Misalnya terjadi pada kelompok, keluarga, peer group, in-group, angkatan bersenjata, atau informal. Nah, jawabannya adalah peer group. Peer group adalah sekelompok sosial teman sebaya yang mempunyai ikatan emosional yang kuat dan mereka dapat berinteraksi, bergaul, bertukar pikiran dan pengalaman dalam memberikan perubahan dan pengembangan dalam kehidupan sosial dan pribadinya. Gitu. Ya. Jadi jawaban yang itu adalah peer group. Nah, Australonesia dan Melanesia merupakan contoh dari family, work, human, religious, atau rasial. Jawabannya adalah rasial. Nah, rasial group ini merupakan kelompok sosial yang tiap anggotanya memiliki kesamaan asal-usul, latar belakang sejarah, dan nasib yang sama, serta memiliki satu atau beberapa ciri kultural dan solidaritas yang unik. Gitu ya. Jadi masyarakat itu terbagi menjadi beberapa kelompok ya berdasarkan dari kesamaan asal-usul. Misalnya kayak saya Sunda, misalnya aku ada yang Jawa, ada yang Betawi. Gitu. Nah, itu tuh kan lama-kelamaan itu membentuk kelompok sosial. Nah, kelompok sosialnya itu ya itu tuh berdasarkan dari adanya kesamaan dan adanya kesamaan latar belakang juga. Nah, kemudian soal selanjutnya. Pengelompokan masyarakat berdasarkan jenis kelamin termasuk ke dalam kelompok, asosiasi, sosial grup, kemasyarakatan, stratifikal grup, atau kelompok sosial. Jawabannya adalah stratifikal grup. Nah, kelompok statistik atau stratifikal grup ini merupakan kelompok yang tidak merupakan organisasi dan tidak ada hubungan sosial antar anggota dan tidak ada kesadaran jenisnya gitu loh. Jadi intinya tuh kalau berdasarkan jenis kelamin itu ya mereka itu tidak menyadari bahwa mereka itu berdasarkan bagian dari kelompoknya. Misalnya agennya perkumpulan jenis kelamin laki-laki dan perempuan gitu loh. Ya kita kumpul kelompok tapi kita tuh gak menyadari bahwa kita tuh sama-sama kelompok gitu loh, sama-sama anggota kelompok. Jadi si masyarakatnya tuh gak ada ikatan dan tidak ada hubungan di dalam kelompok tersebut. Kemudian, kelompok kekerabatan yang menghitung anggota kerabat dari pihak laki-laki disebut dengan, ini langsung aja ya jawabannya lupa saya hapus. Jawabannya adalah ada patrilineal. Nah, patrilineal ini merupakan sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak. Dalam sistem ini, kedudukan anak laki-laki lebih utama dibandingkan anak perempuan. Nah, kemudian ada dimension of place. Nah, dimension of place itu berlandaskan kepada kedekatan tempat tinggal. Ya, ini gampang ya. Jagoannya juga udah of place, berarti jawabannya adalah tempat tinggal. Jadi paguyuban itu tadi terbagi menjadi tiga. Ada by blood, ada of place, sama of mind. Kalau by blood itu tuh berdasarkan dari ikatan darah. Contohnya tuh kayak perkumpulan suku Minang di Sukabumi misalnya. Nah itu tuh dimensep by sorry dimensep by blood. Nah kemudian kalau dimensep of place itu contohnya tuh seperti adanya perkumpulan mahasiswa Sukabumi di Universitas Pendidikan Indonesia gitu loh. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari paguyuban of place. Kemudian ada paguyuban of mind, itu lebih ke pemikiran, lebih ke gagasan. Contohnya ya
ya partai gitu loh. Itu kan masuk ke dalam dimension of mind atau berdasarkan pemikiran. Nah, kemudian soal selanjutnya, pengertian dari paguyuban yaitu ya udah jelas ya, tadi udah saya jelasin bahwa paguyuban itu merupakan suatu bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alami serta bersifat kekal. Arti kekal di sini tuh berarti bersifatnya itu jangkanya itu panjang gitu loh. Jadi kalau patembayan itu hanya sementara aja, kalau paguyuban itu bersifat kekal atau ya alamiah, terbentuknya itu dengan sendirinya. Nah, kemudian orang yang sedang mengantri membeli tiket merupakan jenis kerumunan yang tidak teratur. Nah, jadi ciri-ciri kelompok semu adalah seperti ada proses pembentukannya yang spontan, tidak terorganisir dalam suatu keluarga tertentu, tidak adanya interaksi maupun komunikasi secara terus-menerus, tidak adanya berkelompok, dan kehadirannya tidak konstan. Ya, jadi kerumunan massa dan publik itu merupakan salah satu jenis kelompok semu. Nah, mungkin seperti itu eh, contoh-contoh soal mengenai sosiologi pada pertemuan kali ini. Udah Kak? Berapa menit Kak? Halo, ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada mungkin ditutup aja karena udah malam juga. Ini cuma satu orang yang gabung. Tadi ada sih yang join lagi, ada sekitar 2 orang sih. Cuma dia Oh, mungkin udah live karena mungkin di wilayah timur udah pada malam ya. oh iya benar. Oh di Udah jam jam 10. 9 12, lewat. 11 kali ya di sana. Ya, ada yang jam 11, ada yang jam 10 gitu. Iya, dia benar benar benar. Oke, karena udah malam juga, udah selesai juga pembahasannya. Mungkin ditutup aja. Kakak akhiri. Nah, untuk record nanti lihat aja di channel YouTube-nya buat yang nggak bisa hadir gitu, atau yang hadir di belakangan nanti tinggal lihat di channel YouTube-nya masalah pembahasannya. Untuk filenya nanti di share-nya di Lusa ya. Filenya di share Lusa, sama untuk video recordnya di-upload besok sore ya. Gitu. Ya Kak, siap. Oke, mungkin segitu aja ya Kak Arsa. Iya, iya. Oke. Oke, oke, oke. Dan terima Makasih ya. kasih buat yang udah hadir. Selamat malam. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam semuanya. Selamat